Sejarahnya bagaimana, Mbak? Kami awalnya suami saya sama aku punya usaha. Kalau boleh tahu usaha sebelumnya apa ya? Kami di dalam dunia pariwisata, Pak. Pariwisata ya? Oh, Nah, belajarnya dari mana? apa? Belajar membuat mie ayam. Eh, Terus memutuskan untuk mie ayam. Tidak ada terbesit untuk pulang ke Belanda, untuk apa? Tidak ada sama sekali. Halo semuanya, ketemu di channel saya kembali, Syam Nenata. Di video kali ini saya akan menemui Miss Charlie. Beliau adalah seorang penjual mie ayam yang sebelumnya berprofesi sebagai tour and travel. Bagaimana perjuangan Miss Charlie ini berjuang di era pandemik ini sebagai penjual mie ayam? Mari kita temui Miss Charlie ini. Oke, sekarang saya dengan Mbak Charlie selaku pemilik dari mie ayam Telolet. Apa kabar Mbak Charlie? benar. Ini kenapa saya panggil Mbak, padahal beliau adalah bule. Karena beliau memang disuka dipanggil Mbak ya. Iya benaran. Mbak Charlie. Ini sejarah awalnya mie Telolet itu bagaimana? Ini paham bahasa Indonesia ya. Kebetulan Mbak Charlie ini sudah fasih ya. Jadi lumayan ya. Sejarahnya bagaimana Mbak Charlie? Kami awalnya suami saya sama aku punya usaha. Kebetulan sejak pandemi usahanya vakum. Nah, Vakum dan bukan tutup total tapi sementara istirahat. sementara begitu ya? istirahat ya, tidak tutup total, tetapi memang untuk pemasukan masih kurang lah. Untuk pandemik ini ya. Ya, nah, kebetulan ya kami harus cari jalur lain untuk pemasukan. Nah, kami cari bagaimana kami bisa dapat tambahan pemasukan. Nah, kebetulan warung ini dulu kerasi sama tempat tidur karyawan kami. Oh iya, Nah, mes ya lebih tepatnya Iya, mes. nah ya, karena karyawan ya. kebetulan itu sudah tidak dipakai saat itu, kami membuat keputusan, sayang juga nggak dipakai, kami membuat keputusan ayo renovasi jadi buka warung. Nah, kebetulan kami cari kuliner yang semua orang bisa makan, maksudnya banyak orang suka, sama kami cari kuliner yang dengan harga murah, karena ya kami sendiri juga kena pandemi, sini bisa berat ya, pandemi ini jadi hidupnya bisa jadi lebih berat. So paling penting untuk kami, semua orang bisa ikut, semua orang bisa makan. Nah, malah awalnya waktu kami buka, malah mulai dari 5.000. Mie ayam itu ya? Ya, awalnya. So kami akhirnya buka 17 Agustus 2020 pas Hari Merdeka. Belum lama ya? Belum lama kami buka dengan idenya ya dengan harga murah, tetapi tetap dengan rasanya enak. Kami cari jalur pemasukan untuk kami sendiri, kemudian sama kasih semua orang kemungkinan untuk makan. Jadi semua bisa menikmati dengan harga yang lain. Kalau boleh tahu usaha sebelumnya apa ya? Kami di dalam dunia pariwisata, Pak. Pariwisata ya? Nah ya pariwisata, ya artinya itu vakum, maksudnya pasar kami memang kebetulan banyak orang asing. Nah ya asing saat ini nggak boleh masuk. Kemudian juga domestik. Sekarang perjalanan sudah kurang. Dan ketika memang ada yang datang ke Jogja, datang dengan mobil sendiri sekarang. So mereka sudah punya program sendiri lah, bukan perlu pelayanan kami lagi. Para wisata itu tour and travel berarti ya? Iya benar. Benar-benar terhenti gara-gara pandemik ini ya? Iya benar. Kemudian ini mungkin agak lucu sih pertanyaannya, saya tanya kembali. Kenapa mie ayam? Kenapa mie ayam? Tidak yang lain. Ini kan kebetulan Mbak Charlie kan bule ibaratnya, bule gitu ya. Iya. Bule. Ini sampai mana tadi Mas Charlie? Saya lupa. Mengapa mie ayam? Oh iya, kenapa mie ayam? Kenapa tidak yang lain?
Karena Mbak Charlie kan bule. Benar. Mungkin ada gengsi, tidak gengsi, kenapa? Nah seperti itu kombinasi juga dengan seperti saya tadi bilang, kami cari makanan semua orang, banyak orang suka, sama bisa kasih dengan harga murah. Tetapi juga karena kami pilih untuk bakso mie ayam karena suami saya suka bakso banget. Oh, asalnya memang suami suka dan bakso. Dan saya suka mie ayam. Nah, dan itu gitu ya? cocok untuk jual bersama. Asalnya memang suami suka bakso dan Mbak Charlie suka mie ayam, jadi di-combine gitu ya? Karena kebetulannya itu juga sering dijual bersama ya. Akhirnya cocok, kami pilih untuk itu. Itu dia, belajarnya dari mana? Apa? Belajar membuat mie ayam? Dari suami atau Mbak Charlie sendiri? Kebetulan kami sudah pernah, beberapa tahun lalu pernah buka warung mie ayam. Tetapi waktu itu sama sopir kami lama, tetapi mie-nya berbeda dan akhirnya itu nggak jadi lanjut jualan. Nah, waktu itu sudah belajar lumayan banyak, tetapi sampai sekarang masih belajar terus karena untuk membuat preparasi di sini gampang, maksudnya untuk rebus sama siapkan piring itu gampang. Tetapi untuk masak ikut di belakang, saya masih belajar kadang-kadang untuk membuat bakso sendiri. Saya ikutin koki terus untuk belajaran itu bagaimana membuat. Karena kami dari dulu sudah jelas tahu kami mau rasanya seperti ini. Kami khusus cari bukan yang manis, tetapi lebih gurih. Gurih ya? Ya, karena kami memang sendiri juga suka lebih gurih dibanding manis. Artinya dari awal sampai sekarang kami masih sering masih kurang segini, so coba untuk membuat lebih enak lagi. Sampai sekarang masih belajar lah. Ini yang saya suka Mbak Charlie, karena tidak ada rasa puas, ayo coba terus, eksperimen terus, terus ya. Ngomong-ngomong Mbak Charlie, berasal dari mana ya? Saya asalnya Belanda. Oh Belanda, Belandanya di mana? Saya asalnya dari kota Os, di sedikit selatan Belanda lah. Di Indonesia ada berapa tahun? Saya sudah sering liburan ke Indonesia sebelumnya karena... Tahun berapa ya? Sudah dari 2003-2000 karena papa saya Indo, nenek saya orang Sumatera kebetulan. Oh, jadi ada mix dengan ada sejarah ya lah dengan Indonesia, hubungan dengan Indonesia. Tetapi saya sendiri sejak 2009 di sini. Lebih seringnya 2009 ya? Ya, memang dari 2009 tinggal di sini. Dalam acara apa ya? Saya datang ke Indonesia, ke Jogja khusus untuk belajar bahasa Indonesia karena mau mulai kerja untuk LSM, untuk HAM. Nah, untuk sebelum boleh mulai kerja harus belajar bahasa Indonesia dulu. Terus 2009 saya ke sini untuk belajar dulu. Di Jogja atau Jakarta? Di Jogja. Langsung Jogja? Ya, dari 2009 sampai sekarang di Jogja. Ada yang rekomendasi ke Jogja atau sendiri apa? Karena memang sekolah itu khusus di sini yang waktu itu aman di Jogja di sini memang paling bagus untuk program belajaran Indonesia khusus untuk dunia LSM untuk HAM. Nah kebetulan waktu belajar ketemu suami, awalnya pacaran awalnya pacaran, kemudian ketemu Mas Arya, Mas Arya itu suaminya. Iya benar. Tahun berapa itu? Ketemu karena ibunya dia punya homestay persis di depan sekolahnya. Dan kebetulan teman-teman saya semua tinggal di rumah dia. Saya sendiri homestay lain. Tetapi akhirnya ketemu, awalnya lama berteman aja. Tetapi setelah berapa lama ya sudah ada koneksi lebih dibanding teman aja. Tahun berapa itu ya? Itu 2009. Langsung ketemu? Ya. Oh jadi kebetulan Mas Arya agak modus sih. Nggak bercanda. Iya, aku paham. Dia tidak tegang. Ini kenapa? Ini kan pandemik ya, Mbak Charlie ya. Terus memutuskan untuk mie ayam. Tidak ada terbesit untuk pulang ke Belanda untuk apa? Tidak ada sama sekali. Saat ini belum ada. Saat ini.
Saat ini Kalau maksudnya saat ini berarti ke depan mungkin ada kemungkinan. kemungkinan kenapa kami punya 2 anak dan anaknya masih muda, baru 2 sama 5 tahun. Paling tua 5 tahun ya. Ya. Dan saat ini ya dua-duanya, saya sama suami juga dua-duanya pingin di sini. Tetapi kami terbuka untuk masa depan, mungkin untuk edukasi, untuk edukasi anak, untuk bilang masa depan mungkin pindah ke Belanda. Tetapi saat ini untuk pendidikan anak ya. Ya sih, memang sih saya sadar sendiri memang edukasi di tempat kita tuh memang agak gimana. Saya bisa ngerti kok, Miss. Kemudian, jadi adakah saran buat para pengusaha makanan untuk yang ingin berjualan, karena Mbak Charlie adalah bule, tidak ada gengsi gitu ya? Adakah saran buat teman-teman pengusaha makanan kira-kira? Paling penting khusus zaman pandemi ini, memang kuliner pun saja sekarang susah, berat untuk, karena selain memang ekonomis tidak semua orang punya uang seperti dulu ya untuk beli makanan, tetapi selain itu juga memang lebih banyak orang mulai buka kuliner. So ada dua hal yang membuat saat ini jualan kuliner berat. Tapi paling penting nasihat saya, jangan give up. Motivasi, coba terus. Sama kami juga pandemi jualan di sini juga seperti roller coaster ya, sehari kadang naik, kadang turun, bisa gitu. sepi, sehari bisa ramai. Tetapi paling penting motivasi terus untuk tetap mau lanjut. Ketika kamu pasti rasanya enak, ketika kamu senang di dalam dunia kuliner, ya lanjut aja, walaupun berat tetap lanjut, jangan fighting ya. Survive di kala pandemik ya. Tuh, ini ada saran dari bule loh. Jangan malu untuk berjalan apapun selama itu tidak merugikan orang lain dan berkarya di dalam makanan apapun itu cukup bisa dijalankan ya. Iya benar. Baik, saya kira ini cukup. Nanti saya takut mengganggu usahanya beliau Mbak Charlie. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih diberi waktunya. Ya, terima kasih.